Selamat siang Pak Sahala. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Dandi Pramana dengan NIM 112410007. Saya Jovan Ferdinand dengan NIM 1124123. Saya Devil Kulin dengan NIM 112410009. Jadi dari kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan kita dan kita ambil dari PT Unilever Indonesia. Dari hasil analisis horizontal dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pendapatan bersih dari PT Unilever adalah sekitar 42,9 miliar. Lalu pada tahun 2021 terdapat laba bersihnya adalah 39,5 miliar. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan ini tidak terlalu signifikan, yaitu hanya sekitar minus 7,98%. Lalu laba kotornya itu di tahun 2020 ada di 20 miliar 15, lalu 2021 nya 18 miliar 285, yang berarti laba kotor itu mengalami penurunan dan usaha lebih besar dari penurunan pendapatan, yang menandakan biaya pokok dan operasional tidak turun secara proporsional. Lalu ada laba bersihnya 7 miliar 164 pada tahun 2020, lalu 2021 nya 5 miliar 758, yang berarti hampir 20% menandakan dampak dari efisiensi operasional yang buruk atau peningkatan beban pajak atau biaya lainnya. Lalu total aset pada tahun 2020 ada 21 miliar 180 juta, dan di tahun 2021 ada 20 miliar 376, yang menandakan penurunan kecil sebesar 3,79%, yang bisa disebabkan penurunan kas piutang atau pengurangan investasi persediaan. Lalu ada total liabilitas, itu bisa dilihat 12 miliar 019 pada tahun 2020, dan 2021 ada di 11 miliar 359, yang menandakan penurunan sebesar 5,49%. Artinya perusahaan melakukan pengurangan utang bisa jadi langkah konservatif menghadapi ketidakpastian. Lalu ada di ekuitas pada tahun 2020 di 9 miliar 161, dan di 2021 itu di angka 9 miliar 017, yang menandakan hanya turun tipis sebesar 1,57%, menunjukkan stabilitas modal pemilik meski profit menurun. Bisa dilihat dari pada PPT, ini merupakan hasil analisis vertikal yang dimana menjelaskan hasil pendapatan bersih. Lalu ini merupakan solvabilitas dan likuiditas akan dilanjutkan. Pada current region, current region, quick region, dan cash region dapat disimpulkan bahwa likuiditas Unilever membaik di tahun 2021 dan terlihat dari semua rasio yang meningkat. Lalu pada current dan quick ratio menunjukkan perusahaan mampu menutupi kewajiban lancarnya meski cash ratio masih perlu ditingkatkan. Hal ini menandakan manajemen kas dan persediaan cukup hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Oke, selanjutnya ada profitabilitas. Terdapat ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity. Profitabilitas Unilever menurun secara umum pada tahun 2021, ditunjukkan oleh penurunan semua rasio kecuali gross profit margin yang stabil.
Penurunan terutama disebabkan oleh beban usaha yang meningkat dan pendapatan yang menurun. Meski demikian, return on assets dan return on equity-nya tetap tinggi, menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba masih solid meskipun menurun. Pendapatan dan laba menurun. Pada tahun 2021, Unilever mengalami penurunan pendapatan sebesar hampir 8% dan penurunan laba bersih hingga hampir 20% dibandingkan tahun 2020. Ini menunjukkan adanya tekanan signifikan pada profitabilitas perusahaan. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya melemahnya daya beli masyarakat pasca pandemi. Lalu, efisiensi operasional yang menurun. Meskipun gross profit margin tetap stabil sekitar 46%, laba usaha dan laba bersih sebagai persentase dari pendapatan menurun, yang menunjukkan bahwa beban operasional meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan biaya pemasaran, distribusi, atau penyesuaian harga bahan baku. Dan yang ketiga, ada likuiditas yang membaik. Unilever menunjukkan peningkatan kemampuan likuiditas seperti current ratio yang naik dari 1,15 ke 1,21. Quick ratio hampir mencapai angka ideal yaitu 0,99. Dan ini menandakan pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang cukup baik. Kalau pada keempat, stabilitas stabil dan aman. Meskipun perusahaan memiliki struktur pembiayaan yang masih dominan dari utang, yaitu sekitar 55% dari aset utang dari total aset, tren penurunan DER dan DAR menunjukkan langkah positif dalam mengurangi risiko finansial jangka panjang. Lalu yang kelima, profitabilitas tetap tinggi meskipun menurun. ROA dan ROE mengalami penurunan, tetapi masih tergolong tinggi dibandingkan standar industri. Ini menunjukkan bahwa Unilever masih cukup efisien dalam memanfaatkan aset dan modal untuk menghasilkan laba, meski tantangan eksternal cukup besar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.